Persiapan 3, 2, 1. Baik, di sini kami akan menjelaskan tutorial dalam mengerjakan tune up mesin bensin. Langkah-langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama avow digital. Yang kedua itu adalah fuller gig universal, kemudian timing lag, ini untuk pemeriksaan timing pengapian. Kemudian ada radiator cup tester, ini untuk pemeriksaan tes kebocoran pada sistem pendingin. Kemudian hygrometer, kemudian kunci busi dan juga tes kompresi. Kunci busi, kemudian tes kompresi. Oke, terus berikutnya kita mulai dengan pemeriksaan yang pertama, yakni kita lihat item nomor 1 itu adalah pemeriksaan baterai dengan spesifikasi tegangan 12 volt. Jadi menggunakan avometer dengan satuan volt. Kita cari di bagian selektornya DC volt di angka 20. Berikutnya kita arahkan pada baterai. Jangan lupa untuk positif negatifnya jangan sampai terbalik. Tidak perlu dikalibrasi. Langsung kita arahkan ke terminal baterai, positif negatif. Setelah itu kita periksa tegangan yang muncul pada avometer di sini adalah 12,33 volt. Lalu kita tulis dulu hasil pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa air aki dengan menggunakan hidrometer yang di situ spesifikasi dari air aki berat jenisnya adalah 1250 sampai 1270. Kita dengan membuka salah satu tutup menggunakan tang. Salah satu tutup aja. Kita masukkan hidrometer. Kita pastikan nempel pada bagian karet tutup. Kemudian kita tekan knopnya, karet knob kita tekan, kemudian kita lepas satu kali sampai airnya naik. Kalau dirasa dalam waktu satu tekan pelampungnya belum naik, kita tekan kedua kalinya sampai benar-benar pelampungnya naik. Oke, itu sudah naik. Kemudian kita baca hasil dari pengukuran menggunakan hidrometer dengan membaca tinggi level. Pastikan ujung bagian knob itu tidak ada tetesan, yakni dengan
menahan bagian ujungnya. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Itu di situ ternyata hasil periksanya adalah menunjukkan di warna putih, yang artinya itu di atas 1250 ya. Oke, sekitar 1225. Kita baca hasil dari alat ukur, kemudian kita masukkan dulu, jangan sampai menetes. Kita kembalikan sambil dipegangi ujungnya, kemudian kita tutup ya. Ya, kemudian kita tulis dulu hasilnya 1225. Tadi hasil dari dua pemeriksaan itu kita simpulkan terlebih dahulu. Centang pada bagian baik, jelek karena nilainya di bawah dari nilai spesifikasi. Jadi kita simpulkan dalam kondisi jelek. Kemudian sebelum kita melanjutkan berikutnya, di situ job sheet memerintahkan untuk membersihkan tutup sel dan terminal baterai dengan mengelap. Pak, Hah? cepat nih. Tuh, Terminal. disikat. Wes. Terminal positif, terminal negatif kita bersihkan. Kalau sudah, kemudian hasil dari pemeriksaan dan pembersihan kita tulis bersih. Kesimpulannya adalah baik. Kemudian kita lanjutkan ke item nomor 2, itu dengan memeriksa air cleaner atau filter udara. Filter udara ini dengan cara hanya memeriksa kondisi daripada filter udara secara visual. Setelah itu kita geprekkan ke lantai untuk memastikan tidak ada debu yang menempel. Pakai 2 tangan. Kita balik. Oke, sudah. Terus berikutnya adalah menulis hasil pemeriksaan. Bersih, baik. Kemudian kita akan melakukan item yang nomor 3, yakni pemeriksaan sistem pendingin, yakni dengan memeriksa beberapa komponen yang ada di sistem pendingin. Di antaranya adalah tutup radiator, kita cek. Ada di situ 2 katup, yakni katup vakum cara pemeriksaannya, kemudian katup tekan. Sudah. Berikutnya biarkan kondisi radiator terbuka, jangan dulu ditutup. Kita lihat cek atau level dari air radiator. Ya. Kemudian kita periksa menggunakan jari, kita periksa kondisinya kotor atau jernih. Kalau sudah, kita periksa level air radiatornya di bagian reservoir, kondisinya low atau
up, ini sambil dikocok. Kalau memang kondisinya kurang, kita tulis saja nanti di situ pada bagian reservoir. Oke, sudah. Kita tulis dulu hasil pemeriksaan kondisi kualitas air pendingin. Tutup radiator. Baik. Kemudian pemeriksaannya baik. Terus kemudian baru kita akan menggunakan alat radiator cup tester untuk memeriksa kebocoran dengan memasang yang sesuai dengan diameter lubang tutup radiator. Kita putar ke arah kanan sampai bagian sisi knob-nya itu lurus dengan, kita putar. Ya, terus sampai lurus. Ya, sampai mentok. Oke, sudah. Kalau sudah, baru kita masukkan konektornya ke selektor daripada radiator cup tester. Nah, itu kita pastikan pada pressure gauge-nya menunjukkan angka 0 sebelum kita gunakan. Di warna hijau di bagian luar. Kemudian kita coba untuk memompa beberapa kali sampai ini terjadi kondisi setelah dipompa ternyata kondisinya adalah naik, setelah itu langsung turun. Ya, belum ada tekanan, langsung turun. Itu berarti tandanya pada radiator ini ada terjadi suatu kebocoran yang seharusnya jarum itu menunjukkan di angka, yakni antara kisaran 0,75 sampai dengan 1,01 batas warna hijau. Itu kalau memang kondisinya normal. Kalau memang tidak ada tekanan, maka tekanannya pasti akan 0. Nah, itu kita simpulkan, kita lepas dulu. Kita tulis dulu tidak ada tekanan karena bocor. Berarti kesimpulan adalah jelek. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan oil mesin atau pelumas pada engine, yakni kita siapkan terlebih dahulu majun. Kemudian kita di sini akan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah level oli. Kita lap dulu. Kemudian kita masukkan kembali. Kita tarik satu kali, baru kita angkat. Tidak ada tandanya, stop anda. Sejumlah atau level volume oil pelumas, yakni harus sesuai dengan spesifikasi. Di situ menunjukkan
ada tanda F dan L. Kalau L itu low, F itu full. Kita lihat di situ kondisi olinya adalah full. Setelah itu kita cek kualitasnya dengan meneteskan di ujung jari, kita periksa kondisi kualitasnya sambil dilihat warna olinya. Kalau sudah, kita masukkan kembali stick level oil. Kita tulis hasil pemeriksaan kita pada job sheet. Kualitas level olinya full, volume oilnya full, kemudian kondisi olinya adalah jernih. Baik, berikutnya yakni pemeriksaan kerja busi, yakni dengan melepas busi, salah satu busi di nomor 1. Sebelum kita lakukan pemeriksaan kerja busi, kita periksa dulu kondisi busi yang kita sudah lepas dari mesin tadi, yakni kondisi yang terjadi pada elektroda busi yang sesuai dengan spesifikasi. Di situ harusnya adalah merah bata, kemudian kita dapat hasil berwarna hitam basah. Itu artinya kondisi mesin itu dalam kondisi bocor olinya. Kemudian setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu tegangan atau loncatan bunga api yang ada pada busi. Kita pasang kembali. Terus kemudian kita lepas dulu untuk beberapa kabel yang ada di busi, kita lepas semua. Kemudian kita ambil bagian nomor 1 tadi, kita menggunakan tang pada bagian kabel businya, dan kita tempelkan di bagian massa. Kemudian kita coba untuk men-start kondisi tegangan. Ya, sudah. Kita sudah mengecek kondisi tegangannya, lalu kita matikan, kita lepas businya. Kita akan membersihkan terlebih dahulu busi dengan menggunakan sikat baja dan juga amplas. Kita bersihkan menggunakan macun, kita lap. Sebelum kita akan menstel atau mengecek celah pada elektroda busi dengan spesifikasi yakni kisaran 0,7 mm atau 0,70 mm sampai dengan 1,01 mm. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan memasang kembali. Sebelum kita pasang, kita akan mengecek yakni adalah kondisi kompresi daripada mesin dengan menggunakan alat tes kompresi. Kita siapkan menggunakan tes kompresi. Kita pasang pada ya, kita masukkan. Kemudian yang di area kita pastikan bahwa
drat yang ada di bagian fleksibel konektor itu sesuai dengan besaran busi yang digunakan. Kita pilih pada konektor tes kompresi sesuai dengan besaran diameter daripada busi. Kita masukkan pada bagian lubang tempat busi. Pastikan dalam memasang tidak dalam kondisi miring atau lepas drat. Oke, sudah. Kalau sudah, pastikan pada bagian pressure gauge itu dalam menunjukkan angka 0 dengan cara menekan kalibrasi. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita lepas dulu kabel tegangan tinggi yang ada pada coil. Oke. Setelah itu baru kita akan memeriksa berapa tekanan kompresi yang ada pada mesin tersebut dengan cara yang pertama, yakni kita tarik gas pada karburator dengan posisi terbuka penuh. Terus kemudian baru kita coba untuk mensetat pada RPM 250 sampai 300. Oke, di sini kita dapat hasil dari hasil pengukuran tersebut, yakni kita baca pada angka yang menunjukkan warna merah, yakni dengan satuan bar. Di situ terdapat tekanan di atas 6, yakni sekitar 7 kg. Artinya sesuai dengan spesifikasi kita dapat menyimpulkannya nanti bahwa tekanannya harus di atas 9,5 sampai dengan 12,6 kg. Tadi kita dapatnya adalah 7,5 kg per cm kubik. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa ini di bawah dari spesifikasi alias jelek. Kalau sudah, kita rakit kembali dan kita kembalikan lagi, kita lepas alat tes kompresi pada sebelum ya kita kalibrasi, kemudian kita lepas. Kita lepas tes kompresinya, kita kembalikan, kita rapikan. Biasakan sebelum menggunakan alat rapi, setelah menggunakan alat harus kembali rapi. Oke, kita pasang kembali busi nomor 1 yang sudah kita lepas tadi. Kemudian kita rakit untuk kabel tegangan tinggi pada busi dan koil sesuai dengan FO, yakni 1342.
Kemudian setelah itu jangan lupa kita catat dulu hasil pemeriksaan kita. Tadi untuk elektroda busi dengan celah 0,8. Kemudian tekanan kompresi tadi sudah. Kemudian tegangan atau pemeriksaan kerja busi, tegangannya menunjukkan warna putih ke biruan. Ya, itu. Berarti setelah ini kita simpulkan. Simpulkan kalau warnanya sesuai dengan spesifikasi artinya tandanya baik. Kemudian celahnya juga sudah kita periksa. Kemudian kondisi elektroda busi tadi berwarna hitam, kotor. Kondisinya berarti jelek. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa timing penyetelan pengapian pada mesin yang akan kita periksa, yakni menyiapkan alat timing lag. Kita pasang sesuai dengan spesifikasi, yakni ada kabel merah timing lag. Kita pasang pada, untuk yang bagian sinyal kita pasang pada kabel busi nomor 1. Kemudian kabel baterai kita pasang masa di negatif. Kemudian plusnya kita pasang ke positif baterai. Pastikan kabel pada timing lag tidak mengenai bagian yang berputar, diantaranya seperti roda gila ataupun kipas radiator. Berikutnya kita akan mencoba untuk menghidupkan kendaraan tersebut. Berikutnya kita akan memeriksa dengan mengarahkan dulu posisi dari timing baik ke puli. Nah, di situ kita tunjukkan ke puli, kemudian pada puli ternyata pengapiannya tidak mencapai spesifikasi, kita harus menyetelnya dengan cara menggeser distributor dalam posisi nah atau pur, atau maju atau mundur. Kalau memang hasilnya maju berarti dimundurkan, kalau memang mundur berarti dimajukan. Kita kendorkan dulu bagian bautnya. Sambil kita pegang, kemudian kita start dulu. Dan kita periksa di bagian timing lag dan juga mengarah ke puli. Kita lihat di situ menunjukkan 20 derajat. Kalau 20 derajat berarti terlalu maju, kita arahkan ke 10 sampai 15 derajat. Dengan cara menggeser distributor. Oke, kalau sudah dapat baru kita kencangkan bautnya. Kemudian kalau sudah
pastikan timing lag sudah mengarah atau derajat pengapiannya sudah mencapai 8 sampai 10 derajat. Setelah itu kita matikan timing lag dan kita matikan juga kendaraannya. Kita lepas semua alat-alat. Kita tulis hasil periksa kita, yakni di derajat 10 derajat PTDC 10 derajat. Oke, berarti disimpulkan bahwa derajat pengapian sudah mencapai di 10 derajat, artinya sudah kondisi baik. Oke, sudah, berarti untuk item sudah kita kerjakan. Alat-alat yang sudah kita gunakan kita kembalikan lagi seperti awal. AVO juga kita off kan, kita rapikan. Oke, terima kasih tutorial pada malam hari ini.